Perkenalkan, nama saya Wayan Artini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya bertugas sebagai guru di TK Negeri Pembina Tampak Siring. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang best practice atau pengalaman baik menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan anak dalam pembelajaran. Tujuan dari praktek pengalaman lapangan, kondisi yang menjadi latar belakang dari masalah. Praktik ini penting dibagikan karena saat anak kesulitan dalam memegang pensil, ini biasanya terjadi pada awal tahun ajaran. Untuk yang kedua, pada kasus anak yang sering menangis pada awal kedatangan, ini disebabkan karena emosi dari anak yang sering berubah-ubah. Ini juga sering terjadi pada awal tahun ajaran, terutama pada kelompok A yang berusia 4-5 tahun. Kasus yang ketiga, yaitu perilaku agresif anak, ini juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, ini kasus di mana pembelajaran yang belum bermuatan hots. Peran sebagai guru dalam pembelajaran dapat mengintervensi anak-anak atau peserta didik yang mengalami permasalahan sehingga anak atau peserta didik itu mampu mengatasi permasalahannya. Kemudian, peran sebagai guru dapat mengatasi dan mengetahui permasalahan yang ada sehingga dapat menentukan solusi yang tepat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Ya, tantangan dalam mencapai tujuan. Yang pertama, dalam kasus anak yang kesulitan dalam memegang pensil, tantangannya karena guru kurang memberikan stimulasi yang rutin dan konsisten kepada anak. Yang kedua, dalam kasus anak menangis, guru kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan kepada anak. Yang ketiga, dalam kasus anak yang agresif, guru kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat menekan dari perilaku agresif anak. Yang keempat, permasalahan kasus HOTS itu dikarenakan guru kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang berbasis HOTS. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam tantangan ini yaitu guru, karena guru kurang memberikan inovasi dan kreativitas dalam merancang pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani tantangan tersebut, yang pertama, melakukan eksplorasi alternatif solusi melalui kajian literatur dan wawancara. Yang kedua, menentukan solusi yang relevan yang dilakukan dengan teknik wawancara serta kajian literatur. Yang ketiga, menentukan solusi yang paling tepat dan paling mungkin dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang digunakan. Yang pertama, dalam kasus kesulitan anak memegang pensil, strategi yang digunakan adalah dengan memberikan kegiatan berupa membuat kolase. Yang kedua, dalam kasus anak yang menangis ketika di awal kedatangan, maka diberikan solusi dengan memberikan muatan pembelajaran yang disukai anak. Di sini diberikan kegiatan berupa mewarnai gambar. Dalam mengatasi perilaku anak yang agresif, diberikan dengan melakukan permainan bergu bola berantai. Dalam kasus penerapan pembelajaran yang belum bermuatan HOTS, maka guru diajak untuk membuat rancangan pembelajaran yang bermuatan HOTS. Proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kasus anak kesulitan dalam memegang pensil, diberikan strategi dengan membuat kolase. Siklus pertama dilakukan dengan memberikan anak kegiatan membuat kolase bebek. Nah, di sini anak-anak sudah menunjukkan perkembangan dalam fisik motorik halusnya. Dilihat pada kegiatan berikutnya saat anak memegang pensil, dari 4 anak, 3 anak sudah bisa memegang pensil dengan baik. Kemudian dilanjutkan pada siklus kedua. Pada siklus kedua ini diberikan dengan kegiatan anak-anak membuat kolase batu. Nah, di sini terlihat keempat anak yang mengalami masalah sebelumnya sudah terlihat peningkatan dalam kemampuan motorik halusnya. Dilihat pada pembelajaran berikutnya yang menggunakan pensil, anak-anak sudah mampu memegang dengan baik. Pada kasus anak yang menangis saat awal kedatangan, diberikan strategi mewarnai gambar. Di sini terlihat pada siklus 1, anak sudah mulai senang dalam melakukan kegiatan. Pada siklus 1 ini, 1 orang anak sudah tidak menangis lagi. Ya, pada siklus kedua ini diperkuat dengan memberikan kegiatan mewarnai batang pohon pada anak. Terlihat dari kedua anak ini sudah mulai senang dan tenang dalam melakukan kegiatan. Pada kasus anak agresif, di sini diberikan kegiatan berupa bermain bergu dengan permainan bola berantai. Pada siklus 1, anak sudah mau bermain bersama teman, bekerja sama tanpa memunculkan perilaku agresif lagi.
Kita perkuat lagi pada saat siklus kedua. Kasus pembelajaran yang belum bermuatan HOTS, di sini dilakukan strategi dengan perancangan perangkat pembelajaran dengan muatan HOTS. Dalam kasus kesulitan anak memegang pensil dan anak yang menangis di awal kedatangan, yang terlibat adalah yang pertama guru sebagai fasilitator, yang kedua peserta didik, yang ketiga adalah kepala sekolah. Kemudian dalam kasus perilaku agresif anak, yang terlibat adalah yang pertama guru sebagai fasilitator, yang kedua peserta didik yang diintervensi untuk menekan perilaku agresifnya, yang ketiga peserta didik lain untuk membantu proses penekanan perilaku agresif dari anak tersebut, yang keempat adalah kepala sekolah. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, kasus anak yang tidak bisa memegang pensil dengan baik sehingga anak kesulitan dalam menulis. Ini diberikan kegiatan berupa membuat kolase. Pada siklus pertama, anak sudah menunjukkan kemampuan perkembangan dalam motorik halusnya. Kemudian kita perkuat di siklus yang kedua. Nah, pada siklus kedua ini anak sudah menunjukkan perkembangan dengan baik, di mana anak terlihat bisa memegang pensil dengan baik. Dari keempat anak ini sudah dapat memegang pensil dengan baik. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi ini sangat efektif untuk mengatasi kasus ini. Kemudian di kasus yang kedua, anak menangis ketika di awal kedatangan dan tidak mau ditinggal orang tua. Dampak dari langkah-langkah yang dilakukan ini berdampak baik bagi perkembangan anak. Di mana di awal siklus pertama, anak sudah mau untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan mewarnai. Pada siklus kedua, anak sudah mulai tenang, senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari kedua anak yang mengalami masalah, kedua anak ini sudah menunjukkan peningkatan perilaku pada aksi yang kedua. Sehingga bisa dikatakan strategi yang dilakukan sangat efektif untuk mengatasi permasalahan dalam kasus ini. Kasus anak agresif seperti dia memukul dan menggigit temannya ditangani dengan memberikan strategi bermain beregu, permainan bola berantai. Nah, di sini pada siklus 1 anak sudah menunjukkan perkembangan. Anak sudah tidak menggigit dan memukul temannya lagi. Kita perkuat di siklus kedua. Di sini juga sama dilakukan kegiatan yaitu permainan bola berantai. Nah, di sini anak juga sudah menunjukkan perilaku yang tidak menggigit dan tidak memukul temannya lagi. Anak sudah bisa bekerja sama dan berteman dengan anak yang lain. Jadi, kegiatan ini dinilai efektif untuk mengatasi permasalahan pada kasus ini. Kemudian, kasus yang keempat, perangkat pembelajaran yang belum bermuatan HOTS. Di sini strateginya guru merancang pembelajaran dengan menggunakan model saintifik bermuatan HOTS. Nah, di sini pada siklus 1, 2, 3, dan 4, semua perangkat pembelajaran sudah bermuatan HOTS. Nah, di sini kemampuan dari peserta didik juga semakin bertambah, di mana peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi berkat perangkat pembelajaran yang bermuatan HOTS. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Yang pertama, respon kepala sekolah terkait dengan strategi yang dilakukan sangat baik. Dilihat dari survei yang dilakukan, kepala sekolah mengapresiasi dan mendukung strategi yang digunakan untuk mengatasi kasus yang ada. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik melakukan kegiatan dengan antusias dan sangat bersemangat, sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tenang. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan. Yang pertama, ketepatan pemilihan solusi dari permasalahan atau kasus yang teridentifikasi. Yang kedua, ketepatan penerapan solusi pada perancangan pembelajaran. Yang ketiga, kerjasama dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, teman sejawat, serta peserta didik. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Pembelajaran yang diperoleh penulis dari keseluruhan proses ini, penulis mampu mengidentifikasi masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Kemudian, penulis dapat mencari alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi melalui kajian literatur yang relevan dan wawancara dari pakar atau kepala sekolah. Penulis kemudian memilih solusi yang paling mungkin diterapkan di sekolah untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dengan membandingkan beberapa solusi yang ada. Penulis menerapkan solusi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi untuk dapat meningkatkan perkembangan peserta didik. Guru dapat menyajikan dan membuat rancangan pembelajaran dengan model inovatif serta bermuatan HOTS yang dapat mengoptimalkan peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari peserta didik. Demikianlah cerita tentang praktik baik yang telah penulis lakukan dan penulis bagikan dalam best practice-nya. Semoga cerita ini bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan
yang mengalami pengalaman yang sama terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.